Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saudara wa sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, marilah kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, sehat dan kesempatan sehingga kita bisa kembali bersama-sama hadir dalam majlis Dirasatil Lughah Al-Arabiyyah di Ma'hadil Lughah Al-Ulum Al-Quraniyah LPIQ Jakarta. Dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki pertengahan program pembelajaran di lanjutan 2. Baik, kita akan lanjutkan. Terakhir kita membahas tentang tema Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, halaman 110. Di bagian paragraf paling bawah terakhir kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal matafu dairun haulal ka'bati. Wal matafu dairun, dan tempat tawaf itu namanya mataf ya. Tempat tawaf itu dairun haulal ka'bah. Itu mutar mengelilingi Ka'bah. Ya memang karena orang bertawaf itu mengelilingi Ka'bah, maka tempat tawafnya pun begitu ya. Jadi watuluhu mi'ata mitrin. Panjangnya itu 100 meter. Jadi tidak tahu kalau sekarang tempat tawaf itu terus diperluas, maka tentu saja bertambah jauh jaraknya dari Ka'bah, maka tentu bertambah jauh pula putaran yang mesti dilalui oleh oleh para jemaah haji yang bertawaf atau yang berumroh, gitu ya. Kalau 100 meter itu mungkin dahulu antara Ka'bah dengan lantai sekitar Ka'bahnya. Kalau sekarang begitu luas perlebaran yang ada di Masjidil Haram. Warduhu minar rukham. Warduhu, dan lantainya itu, lantai itu minar rukham, terbuat dari marmer khusus yang didatangkan dari luar negeri, sehingga kekhasan atau keutamaan atau keistimewaan dari marmer ini, dia bisa menyerap panas sehingga orang-orang yang bertawaf itu meskipun diterik matahari yang panas, maka marmer itu menyerap panas sehingga tidak terlalu panas, meskipun tetap dirasakan panas, tapi tidak seperti benda-benda yang lainnya ketika terkena sorotan matahari yang lama. Watulu qutrihi minasyamali lal janub 51 mitran. Jadi panjang jari-jarinya, tengahnya ya, jari-jarinya minasyamal ilal janub, dari arah utara ke selatan, berapa? Itu 51 mitran, 51 meter. Ya kan tadi kan kalau dulu itu 100 meter, berarti tengah-tengahnya itu jari-jarinya 50 meter. Nah, itu dahulu, sedangkan sekarang perluasan Masjidil Haram terus berkembang. Wa minasyarqi ilal gharbi 41 mitran. Adapun kalau dari arah timur ke barat itu titik tengahnya itu 41 meter. Wa tujaha babul ka'bati kharijal matafi maqam Ibrahim. Wa tujaha, dan searah dengan babil Ka'bah, dengan pintu Ka'bah. Jadi kalau kita habis tawaf itu kan kita berada di satu area di mana kita mau melaksanakan sholat sunnah tawaf namanya. Nah, di mana itu sholat sunnah tawaf? Maka dianjurkan kita sholat sunnah tawaf itu adalah di maqam Ibrahim. Maka di mana maqam Ibrahim? Nah, disebutkan di sini. Watujahu babil Ka'bah, di arah daripada pintu Ka'bah, kharijal mataf, di luar daripada tempat tawaf. Kalau sekarang itu masuk tempat tawaf, ya. Kalau lebih daripada itu juga tempat tawaf.
baik sebelum atau sesudah maqam Ibrahim. Kalau sekarang itu menjadi tawaf. Kalau dulu kharijal mataf, di luar daripada tawaf, maqam Ibrahim ada maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ada bangunan kecil kalau Bapak Ibu lihat, seperti keranjang itu, seperti apa namanya, tempat tertutup ya, kecil ya. Wa hajarun qama alaihi Ibrahim alaihissalam. Dan apa itu makam Ibrahim? Ternyata makam Ibrahim itulah hajarun, adalah batu di mana Ibrahim alaihissalam dulu berdiri. Hina banal Ka'bah, ketika dia membangun Ka'bah. Jadi apa kalau mungkin pakai bahasa modern sekarang itu kayak alat yang untuk naik turun itu, kalau mandor mengawasi apa namanya bangunan, maka dia ada naik ke alat, di mana alat itu bisa naik ke turun, kayak lift gitu ya. Nah kalau dulu itu Nabi Ibrahim di batu, kalau memang batunya bisa naik bisa turun. Nah tempat itu ada bekas berdirinya Nabi Ibrahim. Tempat berdiri itu bahasa Arabnya maqam. Jadi keliru kalau memahami maqam Ibrahim itu kuburan Nabi Ibrahim. Kalau di Indonesia maqam itu kuburan, makam itu kuburan. Tapi yang dimaksud di sini maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi itu bukan kuburannya Ibrahim. Kuburan Ibrahim bukan di Mekah. Kuburannya Nabi Ibrahim itu di Hebron, di Yerusalem, di Palestina sana. Di situ ada makam Ibrahim, ada tempat berdiri Ibrahim yang biasanya diabadikan dengan ditutup seperti apa namanya, kerangkeng ya, besi itu kecil, bisa kita lihat ada 2 tapak kaki di situ bekasnya. Wa muka'abuhu zira', dan kubusnya itu apa namanya itu objeknya itu tuh, tempatnya makam Ibrahim itu zira'un, yaitu sehasta. Wa kal hajaril aswad, dan bentuknya itu lihat, kalau dilihat itu seperti hajar aswad. Itu apa? Batu hitam aja, cuma ada bekas tapaknya. Maudhi' ijlalil muslimina wa ihtiramihim, yaitu tempat di mana orang-orang Islam itu ijlal gitu ya, apa namanya, pemuliaan atau pengagungan. Kata jalal, ijlal, pengagungan kaum muslimin, wa ihtiramihim, dan juga memuliakan ya. Wa alai sundukun minas saj gitu ya, dan itu ada kotaknya gitu. Nah, itu dikotakin ya, diketak supaya tidak apa mungkin tidak diambil orang, tidak hilang, maka dikerangkeng ya, dikerangkeng di situ. Wa sunduk minasaj, ada kotak yang terbuat dari apa namanya kayu jati. Wa zamzam, kita lihat di mana nak zamzam atau sumur zamzam. Wa zamzam fi kharijil mataf ila al-janubi syarqi minal maqam. Jadi kalau ini gambaran Masjidil Haram dahulu ya, gambaran bagaimana letak-letak Masjidil Haram dahulu seperti ini. Kalau sekarang sudah agak berbeda Bapak Ibu. Jadi apa namanya penggambaran yang ada di teks kita sekarang ini, kalau Bapak Ibu ke sana ke Masjidil Haram tidak semuanya pas gitu ya. Kenapa? Karena Masjidil Haramnya sudah ada perubahan-perubahan, ada rehab-rehab. Seperti di sini nih. Wa zamzam fi kharijil matafi, dan zamzam itu ada di luar tempat tawaf. Ilal janubi syarqi, ke arah janubi syarqi, timur laut, minal maqam, dari arah apa namanya makam Ibrahim tadi. Ya. Jadi ini dulu, kalau dulu di bawah tahun 2000-an gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin ingat dahulu berhaji atau berumrah di bawah tahun atau sebelum tahun 2000, maka itu masih kelihatan tuh. Kelihatan itu ada apa namanya, kita bisa melihat sumur Zam-Zam gitu. Bisa kelihatan, bisa tampak. Arahnya itu kalau dari arah apa namanya makam Ibrahim ke belakang terus itu ada penandanya di sana. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mau
ke sumur Zam-Zam itu sudah tidak bisa leluasa seperti dulu. Kenapa? Tidak bisa orang melihat langsung ke tempatnya. Nah, itu yang sekarang ya. Kalau dulu bebas orang melihat itu ke bawah langsung ke sumurnya, itu bagaimana sumurnya itu letaknya. Ya. Dari dulu saja sudah ditutupi kaca. Sumur itu diliputi kaca tebal. Kenapa? Khawatir ada orang yang jahat sehingga meracuni daripada sumur Zam-Zam itu. Wa Zam-Zam fi kharijil mataf, bahwa sumur Zam-Zam itu adanya di luar daripada tempat tawaf. Ilal janubi syarqi, ke arah timur laut, minal maqam, dari sisi makam Ibrahim. Alaiha qubbatun, di atasnya penandanya. Nah, sekarang masih ada itu. Qubbatun, yaitu ada kubah, tartafi 'anil ardi nahwa qamatin. Yang kalau kita ukur tingginya kubah itu ya itu setinggi orang berdiri. Wasa'atu fami bi'ri Zamzam, wasa'atu, luasnya fam, mulut, bi'r Zamzam, fami bi'ri Zamzam, mulut daripada sumur Zamzam itu nahwu arba' adru', yaitu sekitar 4 hasta. Jadi kira-kira ya semeter setengah. Semeter setengah itu sumurnya itu kira-kira lubangnya itu semeter setengah. Ya, itu nggak bisa dilihat lagi secara langsung karena itu sudah tertutup dari ziarah dari orang-orang. Tidak seperti dulu waktu jamaah haji dan umrohnya masih sedikit. Kalau sekarang sudah penuh, sudah banyak. Walaysat ra'atul Masjidil Haram maqsuratun ala ma bihi minal amniyatil as-sakhmati wa rihabil fasihati. Apa ini? Jadi walaysat, bukanlah ra'atul masjid, keindahan masjid itu ya, keharuman masjid itu dilihat dari apa? Al-abniyah. Al-abniyah, yaitu bangunan-bangunan. Al-dakhmati, ini bukan sohma, dakhma yang besar. Warihabil fasihat, dan halaman yang luas. Jadi kalau kita bicara Masjidil Haram bukan bicara tentang bangunannya yang besar, lapangannya yang luas-luas begitu, ya. Wal qibabil aliyah, dan juga kubah-kubah yang tinggi. Kalau kita lihat di foto-foto, apa yang terjadi? Gambaran daripada Masjidil Haram itu kan kubahnya ya tiang-tiang itu tinggi-tinggi sekali. Wa nuqushul badi'ati, dan juga ukiran-ukiran yang indah. Walakin lahu wa'ada dzalik, walakin, tetapi lahu, Masjidil Haram itu memiliki apa? Hal-hal yang lain, ada dzalik selain itu. Raw'atun, yaitu keindahan, tamla'un nufus, yang mengisi an-nufus, jiwa. Wa takhfaq wa takhfiqu lahal qulub, dan tunduk hati menjadi tunduk. Wa tafidu laha min khasyatillahi dumu', dan mengalirlah. Tafid itu artinya mengalir. Laha, kepada kepada jiwa itu ya. Jadi mengalir dari setiap jiwa yang melihat kepada Ka'bah dan Masjidil Haram itu min khasyatillah, yaitu karena disebabkan takut kepada Allah. Ad-dumu', apa yang mengalir? Air mata. Fa ayyu syai'in ablaq minan nufus, maka mana yang lebih lebih ablaq, lebih tinggi, lebih penting, lebih berarti bagi jiwa. Wa arwa'u manzar, dan pemandangan yang lebih indah, min ru'yatil jumu'il hasyidah, dibanding ketika melihat begitu banyak al-jumu', kumpulan-kumpulan yang orang-orang yang sedang berkumpul, ya. Lautan manusia. Memang Ka'bahnya indah, Masjidil Haramnya megah, besar, luas, tetapi itu saja belum cukup. Jauh lebih berkesan
Kalau kita melihat begitu kita berada di dalam lautan manusia, itu yang menggetarkan hati kita. Terharu kita, bisa mengalirkan air mata, tanda keharuan, tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kan Bapak Ibu ingat ya itu ya. Bagaimana coba waktu berada di tengah-tengah lautan manusia di Masjidil Haram. Ya. Bagaimana berkecamuk hati kita itu. Bagaimana suasana kebatinan kita, suasana hati kita. Luar biasa. Susah digambarkan dengan kata-kata. Itulah yang menjadikan orang ingin terus dan terus menerus untuk kembali mengunjungi atau menziarahi Ka'bah. Tadkhulul Masjidil Haram, yang masuk jadi ribuan orang, jutaan orang bahkan kalau musim haji. Tadkhulul Masjidil Haram, memasuki Masjidil Haram bergantian, ya. Berselisihan, yang ini keluar itu masuk terus tidak berhenti-hentinya. Yuhalliluna, mereka bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa yukabbiruna, dan mereka bertakbir. Khasyi'atan absaruhum, kepala atau pandangan-pandangan mata mereka, kepala mereka tertunduk. Ya. Sa'idan ila sama'i da'watuhum, tetapi doanya tuh naik ke langit, mengarah ke langit. Wajahnya tertunduk dengan khusyuk, tetapi doa-doanya yang naik ke atas. Sa'idah, naik ke atas. Waqad tajarradu min makani zinatin illa libasat taqwa. Maka tidak ada waktu itu pakaian yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih dibutuhkan kecuali libasut taqwa, kecuali pakaian takwa. Mereka meninggalkan zina. Apa zinatun itu? Zina itu artinya hiasan. Waqad tajadu, mereka lepaskan semua hiasan itu, illa ya libasat taqwa, kecuali pakaian ketakwaan. Wa fihimul malik, boleh jadi di kerumunan jutaan orang itu al-malik, ada raja. Wasauqah, ya, yatufuna bil baiti, dan juga ada juga orang-orang yang biasa mungkin ya, yasuquna yatufuna bil bait, semuanya mereka itu bertawaf. Jadi apa tadi? Wa fihimul malik wasauqatu yatufun. Sauqah itu berarti apa? Kerumunan orang besar ya, ikut bersama-sama. Nah, itu sauqah. Kalau disebut dalam bahasanya kalau bahasanya nggak bagus, gerombolan tuh nggak bagus. Sauqah itu kerumunan orang yang bergerak sama, itu namanya sauqah. Ada raja, ada penguasa, ada rakyat jelata, tapi bergerak secara bersamaan mengelilingi Ka'bah. Yatufuna bil baiti, mereka tawaf di tawaf mengelilingi bait, wa yata'allaquna bi astarihi, ya. Dan mereka itu mengkaitkan dengan astar, penutup-penutupnya. Ya, jadi ada Ka'bah penutupnya itu ya. Mereka kalau dulu tuh orang-orang itu bisa menyentuhkan tangannya itu sambil berputar di Ka'bah itu, gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh ya. Sebab apa tuh? Sebab Ka'bahnya saja sekarang sudah dibatasi selama masa pandemik seperti ini nih. Nggak bisa juga orang itu leluasa bisa ke Hajar Aswad karena tertutup untuk sementara. Terus wa yastalimuna al hajar, mereka melambaikan tangan ya kepada Hajar Aswad. Wa yaltazimuna al multazim, itu. Dan kemudian orang itu merangsakkan dirinya ke multazam. Multazam itu ya, wa yaltazimuna multazam, ya bukan multazim itu bacanya. Wa yaltazimuna, mereka mengikatkan dirinya di wilayah multazam. Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Wa yaluhu ala wujuhim simar rahbati wal khusyu. Wa yaluhu, tampak, yaluhu tampak, ala wujuhim, wajah-wajahnya itu
sima rohbati, tanda, ciri rohbah, ke yang orang takut, gitu ya. Wal khusyuk, dan juga khusyuk. Nah, rohbah itu takut tapi mendekat, itu namanya rohbah. Takut yang mengingini terus mendekat, itu rohbah. Wa ayu syai'in ajma' lil ghibtati wal khudu' min sautil muadzinin. Tidak ada yang lebih lebih diingini, ya, dan patuh tunduk wal khudu min sautil muadzinin, ketika ada suara muadzin ala manabil masjidil haram, ketika bersuara mengumandang di mimbar-mimbar Masjidil Haram. Yursiluna bil adzan aswatahum, mereka kemudian mengumandangkan adzan dengan suara-suara mereka. Fatatajawaba bihal asda'u fi jawis sama, maka saling menjawab, saling menyuarakan, gitu ya, bergemuruh suara di langit. Wa tunsitul li jamalihal adzan, dan semuanya itu tunsit, mendengar dengan penuh perhatian, li jamaliha, karena keindahannya adzan itu. Wa tahsya'ul aswat lirrahman, dan suara-suara itu yang menjawab bunyi-bunyi adzan itu lirih, itu karena sebagai satu pemuliaan kepada Ar-Rahman, ya, kepada yang Maha Pengasih. Wa ayu syai'in awqa' fi nufusi wa au'adh lil mar'i, maka manakah yang lebih, gitu ya, lebih pas bagi jiwa, lebih tepat bagi jiwa, wa au'adh lil mar'i, dan lebih bisa menyadarkan bagi seseorang, wa adallu ala athabatil aqidah, dan lebih memberikan tanda ciri kepada keteguhan thabatil aqidah, akidah yang teguh, wa amla lil aini, dan yang lebih bisa memberi al-amla, lebih mengisi lil aini, kepada mata, memuaskan pandangan untuk mata, wa abyanu li hikmatin, dan yang lebih jelas, lebih tepat untuk li hikmatil haji, pada wujud hikmahnya haji itu, min ru'yatil hajij, daripada melihat jamaah-jamaah haji yang begitu besar. Waqad atammu manasikahum, dan mereka telah menyempurnakan manasik-manasiknya. Fa asyraqat, maka bersinarlah wujuhuhum, wajah-wajah mereka, sumringah wajah-wajah mereka itu tampak bahagia. Wa qarrat uyunuhum, dan wajah-wajah mereka itu membahagiakan. Wa thalajat nufusuhum, dan dingin jiwa mereka, menjadi adem, menjadi tentram jiwa mereka itu. Wa tabat minhumus sarair, dan semua yang sarair, yang rahasia tadi, menjadi yang buruk tadi menjadi bersih, taubat menjadi bersih. Wa khalasatillahu dhamair, dan Allah murnikan dhamair, hati-hati sanubari. Wa khalasat lillahi dhamair, hati-hati itu menjadi murni, menjadi ikhlas kepada Allah SWT. Wa khtalata ghaniyuhum bifaqirihim, di saat haji sedang berlangsung, atau umrah berlangsung, orang-orang sedang berkumpul di Mekah, ikhtalata, berkumpullah, bertemulah, bercampurlah, ghaniyuhum wa bifaqirihim, orang kaya dan orang fakirnya menyatu. Fata'arafu wa ta'alafu, maka mereka saling berkenalan, ya, wa ta'alafu, saling sayang, wa waqafa ba'duhum ala ahwali ba'din, dan mereka itu perhatian dengan kondisi, ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Fazdadu ulfatan wattihadan, maka bertambahlah ulfah, rasa ikatan itu,
wattihadan persatuan itu. Wasbahu dan menjadilah bini'matillahi ya karena nikmat Allah kepada mereka semuanya itu ikhwanan menjadi bersaudara. Itulah Bapak Ibu, itu sisa daripada bacaan ya pada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi daras tentang Ka'bah Musyarrafah apa temanya tentang Ka'bah Musyarrafah ini? Insyaallah nanti kita akan sampaikan setelah pada hari Jumat insyaallah, yaitu bahasan tentang af'alus syuru', af'alur roja. Sekian pertemuan kita dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi